Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi perkembangan matematika Bapak Profesor Dr. Hardi Suyitno MPD dan Bapak Dr. Isnarto MSI serta teman-teman mahasiswa program studi S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Persamaan Yang-Mills. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Maharani Izzatin, beserta rekan saya, Irmawati Liliana Kusumadewi. Seperti sudah kita ketahui bahwa perkembangan matematika sampai saat ini menyisakan beberapa persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah persamaan Yang-Mills. Pada kesempatan ini kami akan membahas lebih dalam tentang teori Yang-Mills, yang termasuk di dalamnya adalah persamaan Yang-Mills. Rujukan dari makalah ini sebagian besar kami ambil dari artikel yang ditulis oleh Arthur Jeff dan Edward Witten dengan judul Quantum Yang-Mills Theory, serta didukung oleh artikel-artikel lain yang terkait. Pada presentasi bagian pertama ini, saya akan memaparkan latar belakang tentang persamaan Yang-Mills, di mana dalam latar belakang ini berisi tentang sejarah penemuan teori Yang-Mills. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penulisan makalah dan sedikit pembahasan yang mendasari penjelasan matematis tentang persamaan Yang-Mills. Dalam fisika, teori Yang-Mills adalah generalisasi dari teori elektromagnetis Maxwell. Contoh pertama teori Yang-Mills adalah teori elektromagnetis Maxwell. Namun, Maxwell dan orang-orang sezamannya tidak tahu apa itu teori Yang-Mills dan tentu saja tidak memikirkan persamaan Maxwell dengan cara ini. Baru kemudian gagasan tentang Gauss simetri diformulasikan sehingga dipahami bahwa persamaan Maxwell memenuhi simetri semacam itu. Dan selanjutnya teori Yang-Mills diperkenalkan sebagai kelas besar teori yang memenuhi Gauss simetri. Sebelum penemuan Gauss simetri dan teori Yang-Mills, beberapa orang termasuk Lorentz, Einstein, dan Poincare telah mempelajari simetri dalam persamaan Maxwell. Mereka menemukan simetri tak terduga, simetri Lorentz yang tentu saja merupakan inti dari relativitas khusus. Ini mengarahkan orang lain untuk menyelidiki apakah ada simetri lebih lanjut dari persamaan Maxwell, dan Weil menemukan simetri baru elektromagnetisme yang sekarang dikenal sebagai Gauss simetri. Nah, sebelumnya juga teori relativitas umum dikemukakan oleh Einstein dan dijadikan sebagai sudut pandang modern dan contoh dari Gauss simetri. Berikutnya tentang sejarah penemuan teori Yang-Mills. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1954 oleh fisikawan Amerika kelahiran Cina bernama Chen Nin-yang dan fisikawan Amerika bernama Robert L. Mills yang pertama kali mengembangkan teori Gauss, sehingga teori ini dinamakan sebagai teori Yang-Mills. Untuk teori Yang-Mills, salah satu pertanyaan paling penting adalah menjelaskan secara matematis kesenjangan massa atau massa bukan nol dalam aplikasi kuantum formula. Dalam fisika, teori Yang-Mills adalah
generalisasi dari teori elektromagnetis Maxwell, di mana medan elektromagnetik krom itu sendiri membawa dugaan. Teori elektromagnetisme terpadu juga dikenal sebagai persamaan Maxwell, digunakan untuk menggambarkan gaya lemah dan gaya kuat dalam partikel subatomik dalam hal struktur geometris atau medan kuantum teori. Teori Yang-Mills ini bergantung pada sifat mekanika kuantum yang disebut dengan kesenjangan massa atau mass gap. Sebagai teori medan klasik yang memiliki solusi dengan kecepatan cahaya, maka kuantum harus menjelaskan partikel tak bermassa atau gluon. Bagaimanapun, partikel kuantum memiliki massa positif, sehingga fenomena ini merupakan kesenjangan massa atau mass gap. Solusi untuk masalah bidang Yang-Mills tak bermassa untuk interaksi yang kuat memiliki sifat yang sama sekali berbeda. Solusi itu tidak dengan menambahkan bidang pada teori Yang-Mills, tetapi dengan menemukan sifat luar biasa dari teori kuantum Yang-Mills yang disebut kebebasan asimptotik. Kebebasan asimptotik yang membuat teori kuantum Yang-Mills ada tanpa pembatasan dalam skala energi rendah. Perlu bukti cermat tentang keberadaan teori kuantum Yang-Mills dan selisih massa atau mass gap. Tujuan dari pembahasan tentang teori Yang-Mills ini adalah untuk menambah wawasan tentang persamaan Yang-Mills yang memberikan deskripsi klasik tentang gelombang tanpa massa yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Adapun manfaat pembahasan adalah yang pertama, diharapkan dapat memberi gambaran tentang teori Yang-Mills, di mana teori Yang-Mills menjelaskan secara matematis mengenai kesenjangan massa atau massa bukan nol dalam aplikasi formula kuantum. Bukti untuk kesenjangan massa telah ditunjukkan dalam percobaan fisika dan model matematika berbasis komputer. Diyakini menjadi alasan bahwa gaya kuat hanya beroperasi pada jarak yang sangat kecil dalam inti atom. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut penjelasan secara matematis tentang kesenjangan massa pada teori Yang-Mills. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa teori Yang-Mills merupakan generalisasi teori elektromagnetis Maxwell, di mana medan elektromagnetik krom itu sendiri membawa dugaan. Sebagai teori medan klasik yang memiliki solusi perjalanan dengan kecepatan cahaya, maka versi kuantum harus menjelaskan partikel tak bermassa. Jika mendeskripsikan alam pada skala subatomik, maka membutuhkan yang namanya mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, posisi dan kecepatan suatu partikel merupakan operator non-komuter yang bekerja pada ruang Hilbert. Dan gagasan klasik seperti lintasan partikel tidak berlaku. Namun, mekanika kuantum dari partikel bukanlah segalanya. Medan listrik dan magnet pada persamaan Maxwell serta medan gravitasi dalam persamaan Einstein menunjukkan medan-medan tersebut berinteraksi dengan partikel, dan dalam perhitungannya harus memasukkan konsep kuantum untuk medan maupun partikel. Demikian pemaparan dari saya untuk materi persamaan Yang-Mills bagian pertama. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Irmawati Liliana Kusumadewi. Jika ada kesalahan atau kekurangan baik dalam penyampaian maupun isi, kami mohon saran dan kritik dari Bapak Profesor Hardi Suyitno dan Bapak Dr. Isnarto selaku
dosen pengampu mata kuliah studi perkembangan matematika. Dan juga kami mohon saran dan kritik dari teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.